Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Sahabat Sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kita bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai bahaya rokok dan juga vape. Kita bahas lagi Dokter Wenti karena ini menarik sekali, bisa langsung saja. Boleh. Jadi ini masuk ke segmen-segmen terakhir ya, mitos dan fakta. Ya. Jadi mitos, vape lebih aman dari rokok. Ini yang paling sering nih, nggak apa-apa, usah ngerokok, ganti vape aja gitu katanya ya. Jadi ternyata faktanya tetap berbahaya dan sama-sama menyebabkan kecanduan karena sama-sama memiliki nikotin dan zat-zat berbahaya lainnya. Mitos, vape tidak menyebabkan kanker. Nih, fakta beberapa zat vape bersifat karsinogenik, ya artinya bisa pemicu kanker. Kemudian mitos lagi, vape membantu berhenti merokok. Nih, ini paling sering. Vape membantu berhenti merokok. Faktanya bahkan menjadi bentuk kecanduan baru. Artinya ini kayak gali lubang tutup lubang. Kayak pinjam uang di sini, tutup lagi, pinjam lagi, tutup lagi. Ya, karena sama prinsipnya, vape itu sama-sama mengandung nikotin yang bisa menyebabkan adiktif atau kecanduan. Jadi bukannya menutup kejadiannya, malah jadi kecanduan baru ya. Kalau mau berhenti, tadi gunakan tips-tips tadi ya. Boleh dengan pipet, pensil, bahkan gunakan aktivitas-aktivitas lainnya. Oke, fakta mengerikan. Setiap satu batang rokok mengurangi hidup 11 menit. Bayangkan. Wow. 11 menit nih. Satu batang rokok. 1 miliar orang bisa meninggal akibat rokok pada abad ini. Ini dari WHO ya. Kemudian, vape telah menyebabkan ratusan kasus kerusakan paru di berbagai negara. Jadi yang bilang vape itu aman, sepertinya itu mitos. Mitos ya. Benar. Ya, jadi jangan tunda berubah. Menghindari rokok dan vape adalah salah satu bentuk cinta pada diri dan keluarga. Meski sulit, berhenti merokok bisa menyelamatkan hidupmu hingga 10 tahun lebih lama. Wow. Ini tadi ya cara-caranya. Yang mungkin mau konsultasi via telepon boleh, konsultasinya ke nomor tersebut bebas pulsa katanya ya. Ini cara-caranya nih, ada fast, menunda dan mengurangi. Kemudian manfaat berhenti merokok. Kalau kita nggak merokok dalam 2-6 minggu, ternyata fungsi saluran nafas, fungsi paru akan membaik. Nafas yang tadinya pendek atau batuk-batuk akhirnya jadi berkurang. Itu 2-6 minggu. Kalau 1 tahun, resiko penyakit jantung koroner menurun separohnya atau setengahnya. Kalau 5 tahun berhenti merokok jadinya resiko stroke menurun pada level yang sama seperti orang tidak pernah merokok. Hebat kan? Iya, luar biasa banget. 10 tahun resiko kanker paru berkurang setengahnya. Pada intinya adalah jangan coba-coba merokok. Jangan coba-coba merokok. Iya, dan berhentilah merokok secepatnya ya. Karena kalaupun dia sudah ujung-ujungnya sakit, misalnya hipertensi, stroke atau jantung Iya, begitu ya, itu nggak bisa dia harus diperbaiki. dipaksa berhenti Benar. juga ujung-ujungnya ya, Dok ya. Jadi jangan sampai sakit dulu Iya. baru berhenti. Iya. Kesimpulannya adalah rokok dan vape berdampak luas, baik fisik, psikologis, dan sosial, dan ekonomi juga ya. Karena menguras kantong iya, nih, boleh Dok. coba ditabung uangnya, dibuatkan tabungan khusus untuk rokok, mungkin udah berapa ya. Tidak ada bentuk rokok yang aman. Ini ya harus di highlight hari ini. Tidak ada rokok yang aman. Baik bentuk rokok elektrik maupun konvensional sama-sama berbahaya. Berhenti merokok sama dengan investasi hidup sehat jangka panjang ya. Bayangkan dalam 2-3 minggu aja kalau berhenti merokok, fungsi paru-paru kita sudah mulai berjalan dengan baik lagi. Lindungi diri dan orang sekitar dari asap berbahaya. Oke. Baik, Dok. Nah, tadi kan sudah dipaparkan semuanya, termasuk juga tips-tipsnya untuk melindungi bagi yang perokok aktif maupun perokok pasif gitu ya. Nah, ini pada faktanya nih, Dok, kita di rumah misalnya ya, bertemu sana atau tamu begitu ya, yang memang sungkan sekali untuk menegurnya, tapi mungkin
untuk realitanya seperti apa dok? Kalau dari dokter sendiri pengalamannya? Ya, kalau mau tipsnya ya, boleh di depan pintu rumahnya dipasang merek kawasan bebas rokok. Kemudian kalau misalnya ternyata sanak atau family-nya tadi tidak sadar atau kurang aware terhadap logo tadi, boleh kalau punya anak kecil agak keluarkan sedikit, maaf ya tante, om, ada anak-anak jangan dulu merokok. Boleh seperti itu. Kalau misalnya udah nggak punya anak kecil lagi, boleh Bu. Agak sakit batuk. Ini yang paling ampuh nih biasanya saya pakai. Sakit batuk ini boleh tidak merokok dulu, bisa seperti itu. Jadi kalau sungkan karena masih keluarga boleh. Kalau mau tegas boleh juga. Misalnya mohon maaf kan rumah kami kan lah ada di ini bebas rokok karena saya ini sering sakit paru-paru. Bisa seperti itu. Baik. Nah, kadang-kadang ada juga yang bilang nih dok, kakek saya tuh perokok dari zaman dahulu banget, bahkan sampai saat ini dia nggak berhenti ngerokok, sehari tuh bisa berapa batang, masih sehat-sehat aja kok, justru badannya kuat. Nah itu kenapa dok? Atau karena memang dia pakainya rokok yang zaman dulu, yang memang disusun satu-satu? Lintingan itu ya? Iya, atau seperti apa dok? Ya, jadi pada hakikatnya mau rokok lentingan, mau rokok yang biasa, itu sama-sama berbahaya ya, karena asap rokoknya tadi adalah zat-zat kimia yang masuk ke tubuh kita. Kenapa dia masih sehat? Sudah dicek belum? Nah, pertanyaan saya itu, sudah dicek belum? Ternyata karena memang orang pada zaman dulu itu daya fisiknya lebih kuat, jadi otomatis menahan rasa sakit itu lebih kuat. Jadi kadang kalau kita yang makanannya sering junk food, ini kan lebih rentan. Kalau mereka kan karena faktor makanannya memang sehat, sudah terbentuk dulunya. Sudah terbentuk dulunya, memang daya tahan tubuhnya jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang sekarang. Tapi tentu bagaimana dengan paru-parunya, itu harus diperiksa. Wah, luar biasa. Dan saya baca-baca juga akhir-akhir ini tuh banyak kasus bahkan bayi yang baru lahir itu sudah harus dirawat di ruang ICU atau apa gitu dok ya, karena ini faktor asap. Ini gimana dok? Iya, faktor asap ya, terutama tadi karena asap itu tidak hanya yang terlihat, yang menempel juga itu bisa menyebabkan CIDS tadi ya, kematian mendadak karena penyempitan paru-paru. Kemudian selain asap rokok, asap pembakaran sampah juga. Ini perlu concern pemerintah sebenarnya ya untuk menetipkan kembali orang-orang yang sering membakar sampah. Karena itu polusi udara yang benar-benar mengganggu dan mengancam kesehatan, terutama anak-anak yang mana sistem pernafasannya masih berkembang atau imunitasnya juga masih belum maksimal. Jadi sangat rentan terkena infeksi pada paru-paru. Baik, terima kasih Dokter Wenti atas informasi dan juga edukasinya. Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah pemirsa, itu tadi informasinya, semoga menjadi penceramah nih untuk diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan kita dan juga lingkungan kita, hindari rokok dan juga hindari asap rokok. Akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di dokter kita selanjutnya. Tetap sehat dan semangat selalu.